Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita masih sempat bertemu pada perkuliahan siang hari ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan modal kerja UKM. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 7. Yang pertama ada Siti Aisyah selaku pemateri kedua, yang kedua ada Jumaini saya sendiri selaku moderator, yang ketiga ada Rizpayanti Rustam sebagai pemateri ketiga, dan yang keempat ada Saudari Ismail sebagai pemateri pertama. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja persilahkan kepada Saudari Ismail sebagai pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail sebagai pemateri pertama. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan sedikit terkait pengelolaan modal kerja UKM. Baik, pengelolaan modal kerja UKM adalah untuk memprediksi tingkat modal kerja perusahaan UKM dalam menghasilkan laba. Untuk memulai suatu kegiatan di dalam sebuah perusahaan dibutuhkan atau modal yang biasa disebut dengan istilah modal kerja atau working capital guna untuk membiayai operasional perusahaan tersebut. Perusahaan wajib memiliki modal untuk memastikan kelancaran kegiatan operasi di dalam sebuah perusahaannya. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut. Jenis-jenis modal kerja. Poin pertama, permanent working capital. Jenis yang pertama adalah permanent working capital, yang merupakan modal yang secara terus-menerus atau berkelanjutan yang diperlukan untuk keberlancaran atau kelancaran usaha perusahaan. Kemudian poin kedua adalah variable working capital. Jenis selanjutnya adalah variable working capital, yaitu modal yang jumlahnya selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, pengelolaan modal kerja. Tujuan dilakukannya modal kerja adalah agar suatu bisnis bisa mengelola aset lancar dan utang lancar, sehingga bisa memperoleh modal kerja atau neto yang lebih baik dan menjamin tingkat likuiditas pada suatu bisnis. Di antaranya sebagai berikut: memenuhi laba ataupun rugi suatu bisnis. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan dana dari pemilik saham Arena. Kemudian mempunyai rasio keuangan yang lebih positif. Kemudian mampu menghargai modal kerja agar pembayaran kebutuhan bisa dilakukan secara tepat waktu. Kemudian yang terakhir adalah mampu melindungi perusahaan dari terjadinya krisis modal kerja. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri pertama. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua, yaitu Saudari Siti Aisyah untuk membacakan materinya. Cara UKM raih modal kerja. Pelaku usaha memperhatikan sejumlah persyaratan yang ditetapkan perbankan untuk mengajukan pinjaman modal. Berikut persyaratannya. 1. Pemohon pinjaman modal harus warga negara Indonesia atau WNI yang berdomisili di Indonesia atau badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, ditunjukkan dengan menyerahkan KTP. 2. Jenis usaha tidak bertentangan dengan hukum atau tidak bersifat spekulatif, dibuktikan dengan menyerahkan kelengkapan surat usaha. 3. Menyerahkan dokumen rencana investasi. Fungsi modal kerja dalam bisnis. 1. Saat terjadi krisis, perusahaan akan terlindungi apabila terjadi penurunan nilai dari harta lancar jika perusahaan memiliki modal yang cukup. 2. Dengan working capital, perusahaan dapat melayani pelanggan dengan lebih lancar dan cepat
apabila perusahaan memiliki persediaan dalam jumlah yang banyak. 3. Menggunakan modal perusahaan bisa melunasi semua kewajiban seperti pinjaman, ban dan utang yang dimiliki dalam waktu yang tepat. 4. Dengan adanya modal, perusahaan lebih leluasa memberikan kredit bagi konsumen dengan mudah dan menguntungkan. 5. Semua aktivitas perusahaan, baik internal maupun eksternal, dapat berjalan dengan lancar karena dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan. 6. Dengan adanya modal dapat menjamin kelancaran operasional perusahaan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri kedua. Selanjutnya, saya persilakan ke pemateri ketiga, Saudari Rizpayanti, untuk membacakan materinya. Selanjutnya, ada modal yang cukup dapat menutupi kerugian yang terjadi dalam perusahaan tanpa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Dan dalam menjalankan suatu bisnis tak lepas dari peran anggota, dengan ketersediaan modal dapat memenuhi hak pekerja dalam hal gaji, tunjangan, bahkan asuransi keselamatan kerja. Selain itu, terdapat pula sumber modal usaha untuk pengembangan UKM yang terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama ada dana pinjaman bank. Modal pinjaman bank merupakan modal yang diperoleh dari pihak perbankan dengan kewajiban untuk mengembalikan dana beserta imbal hasil pinjaman. Poin kedua ada dana pinjaman non-bank. Di luar pinjaman perbankan, UKM juga dapat memperoleh modal untuk pengembangan usaha dari perusahaan teknologi finansial. Poin ketiga ada investasi modal ventura. Modal ventura merupakan perusahaan investasi yang menyediakan modal bagi usaha-usaha rintisan yang berpotensi untuk ditukar dengan sejumlah ekuitas. Sumber permodalan bisa dimanfaatkan oleh UKM yang memiliki target perkembangan tetapi belum memiliki akses ke pasar ekuitas. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Kepada teman-teman sekalian, jika ada yang kurang dipahami, dipersilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.